Oke, selamat malam dan buat Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Denny William dan Katur Stimakru. Kebetulan kami habis buat masakan untuk makan malam. Oke, ini part 2. Video part 2 untuk para pemula, pemain paruh tengah waktu yang berjalan, dan sekaligus para pemain yang sudah senior. Semoga nonton video ini. Ini yang Anda tunggu di part 1. Oke ya. Mereka mengatakan saya mencari sensasi apa segala macam. Tapi kalau Anda sebagai pemain yang sudah senior pasti menjawab saya. Pasti mengatakan saya benar. Nonton lihat videonya ya. Dan banyak mengatakan Mbak Denny mau cari sesuatu yang bisa menambah pundi-pundi keuangan gitu melalui YouTube. Stop, jangan salah sangka ya. Selama ini banyak yang mengatakan saya patahkan semua. Di YouTube saya tidak mendapatkan apa-apa. Ini tanggal 1 Desember saya buat. Coba lihat sampai tanggal 1. Berapa miliar saya dapat? Nggak ada. Karena dari dulu saya membagikan ilmu itu memang benar-benar gratis. Bukan hanya ke petani. Ada beberapa teman-teman konsultan yang ada di YouTube ini juga ada sharing. Tapi saya tidak pernah menyebutkan nama mereka karena apa? Pada ini saya minta tolong Pak. Saya menyelesaikan atau mendapat yang dari rumah walet, tapi saya mendapatkan kendala. Jujur, saya hampir menyerah. Apakah Bapak bisa menolong saya supaya petani yang saya tangani ini tidak kecewa? Dengan sopan santun yang sangat tinggi, saya bantu. Dengan satu syarat, nggak usah banyak ngomong di YouTube. Kalau saya bantu Anda, nggak enak. Nanti kita dikira buat kloni, nggak bayar. Berapa petani sharing sama saya, nggak bayar. Ya. Berapa kali saya mau jatuhkan dari tahun 2012, mulai zaman semua petani itu heboh di Facebook. Ya. Nah, terus masuk ke YouTube. Saya masuk ke YouTube, ingat ya, tidak ada pendapatan. Tidak ada pendapatan saya di YouTube. Saya pun tidak mengejar jam tayang. Ya. Mengejar jam tayang, lalu mengatakan di sini ilmu gratis, ya, ilmu gratis. Jadi disinilah bernalar dan berlogika. Jangan lupa subscriber dan like. Omong kosong, semua yang ada di YouTube di Indonesia ini omong kosong. Katanya gratis, tapi minta supaya di subscriber dan like. Berarti kan minta jumlah subscriber naik supaya dapat pendapatan. Berarti kan tidak gratis. Jadi jangan bohongi masyarakat pemula waleters ya, walet Indonesia dengan gaya Anda mengatakan gratis. Yang gratis cuman saya di Indonesia ini. Saya tidak minta subscriber, saya tidak minta like. Subscriber yang sudah Anda berikan ke saya, udah ambil lagi, ambil. Tapi jangan munafik, mencela, menjatuhkan, ngomel apa segala macam, tapi video saya tetap dinanti karena banyak ilmu yang ada di situ. Penemu pom, ya, saya penemu pom, busira, ya. Terus setelah busira, terus swaria, TDL, Chillwater, Cockpit. Anak saya sudah menemukan beberapa, salah satunya trap. Itu anak saya menemukan. Ada 6 metode sudah ditemukan. Jadi bertambah metode kami. Bukan suara tarik itu bukan metode ya, tolong diingat. Nah di sini saya terus terang jujur, dari tim markas walet menyatakan ini adalah metode tarik, suara tarik jadi metode dan aromatik.
Suara tarik itu memang sudah harus ada, jadi bukan metode. Itu adalah kemutlakan yang harus ada di rumah wallet. Kalau tidak ada suara tarik, bagaimana suara burung ditarik ke dalam kamar inap? Maksud saya begini, suara tarik yang balance. Semua orang petani maupun teknisi selalu mencarikan atau memasang suara tarik itu harus pas. Jadi bukan metode, ya. Oke, jadi semua walleters pemula atau petani-petani yang mau menambah kapasitas, nah kapasitas isi, saya lagi menemukan kapasitas isi terbagi dari 4. Ini akan saya jelaskan, takut nanti ditiru atau ya. Jadi petani-petani kalau mau cari referensi untuk bangunan rumah wallet Anda yang mulai dari nol, baru mulai, atau mau nambah kapasitas, lihat referensi di YouTube, ditelaah, cari yang logika. Sementara referensi saya banyak dipakai. Jangan munafik, seluruh channel YouTube yang berkecimpung di wallet di Indonesia ini semua ada di bawah saya. Karena apa? Ngikuti saya. Berarti jejak saya duluan melangkah, mereka ngikuti. L-A-R, lar. Saya nemukan. Dulu lal, nggak ada kata-kata lar. Lal, lubang antar lantai. Lubang antar lantai. Kalau begini, apa lal? Lubang antar ruangan. Ada lar depan, ada lar dalam. Lar depan posisinya ada di dinding kamar inap. Nah, jadi ada lar depan, ada lar dalam. Sekat duri, sekat double door, sekat kacamata, sekat tekno, semua saya menemukan. Banyak yang saya temukan. Orang hanya ngikut tapi nggak tahu artinya. Double LMB, lar kacamata, poin kacamata. Wah, biar denitan tapi jadi rebutan. Untuk ditonton videonya, tapi yang nonton munafik, maki. Nggak masalah, saya dapat amal karena membagi ilmu, ya. Jadi jangan kucilkan kami. Nah, di sini Markas Wallet mengatakan, dan di seluruh Indonesia tidak ada yang menyangkal metode ini, menyangkal saya. Di seluruh Indonesia tidak ada konsultan yang menyangkal saya. Oh, jangan dulu, tunggu, ada. Saya Pak Master yang ada di Markas Wallet, saya yang nyangkal Anda. Logika. Semoga seluruh walleters tanpa kecuali nonton, siapapun, ini penting loh ya. Benar tidak logika? Ayo tonton videonya. Ini videonya.
Oke, selamat petang seluruh kualitas Indonesia. Di sini saya menjawab dan memenuhi janji saya ya, untuk membahas sebuah statement yang mengatakan seluruh konsultan Indonesia tidak ada yang bisa menyanggah pendapat saya ini dan metode saya ini. Tunggu dulu ya. Sebelumnya saya minta maaf. Salam Walet Indonesia, salam persahabatan, salam sukses untuk markas Walet ya. Untuk Bapak siapa tuh yang dikatakan master yang agak gemuk-gemuk itu siapa tuh namanya? Dengan asistennya yang sering jadi gini master, ini master ya. Berdua itu saya salam persahabatan, salam kenal ya dari saya. Mungkin Anda tidak kenal saya ya kan? Saya juga mungkin baru tahu juga. Saya Denny Walet William ya. Saya pencipta POM, pencipta Targatur, pencipta gel water ya. Banyak lagi yang saya ciptakan untuk metode-metode baru dalam walet sejak 1994 saya berkecimpung di walet sampai 2023. 2012 awal sampai 2023 ini 11 tahun saya berhasil mendapatkan apa yang saya cari selama ini. Lebih cepat lagi agar burung bertahan menginap, mau anakan, mau remaja atau indukan. Indukan yang masih belum siap bertelur, belum siap kawin, belum matang telur, atau yang sudah siap membuat sarang. Oke. Jadi gini ya. Sebelumnya ya, kita sharing ini ya, markas Walet. Kita sharing. Season ini season sharing. Yang saya mau pertanyakan adalah ini nih, yang Anda katakan. Nah, maka metode itu dengan aromati. Nah, di usia 20 hari, anakan burung walet di dalam gedung itu sudah belajar terbang. Oke, yang pertama, Anda hanya mendapatkan 20 hari. Untuk Bapak siapa tuh yang gempal-gempal ya, agak gemuk-gemuk ya, siapa namanya? Salam kenal Pak ya. Jadi Anda mendapatkan 20 hari. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa anakan di dalam itu belajar terbang saat usianya 20 hari? Nah, ada 22, 24, 38, 42, 45. Yang keenam, 60 hari sudah belajar terbang. Loh, kok ada berbagai macam versi umur terbang walet? Bapak dapat 20 hari ya? Coba Pak, dari telur, netas, terus pasuk indukan ini rajin atau tidaknya 20 hari sampai di mana? Ada anak merah, ada bulu jarum, ada bulu batang, bulu kuas, 40% lengkap, baru bulu lengkap, anak gantung, 5 season 20 hari. Wow. Oke, yang kedua, semoga pemula nonton ya, biar tahu ya, biar mengerti ya, dan tidak salah paham. Ingat, ini season sharing ya, sharing. Karena Anda mengatakan tidak ada yang bisa membantah menyangkal. Ya. Nanti di season ini IT saya, anak saya nonton, Pak ini betul nggak? Kaget saya nonton video ini, ya. Nah, maka metode aromatik ruangan itu sudah harus juga kita tambah kekuatannya, agar supaya ada kesan pembeda ketika anakan-anakan burung walet nanti ini terbang keluar, cari makan sendiri, mampir di gedung-gedung orang lain. Mereka ketika tidak menemukan sensasi aroma yang terbius atau kita berikan pada saat mereka di dalam sejak lahir, mereka tidak temukan di gedung orang lain,
itu akan menjadi echolocation-nya dia. Echolocation, oke. Anda mengatakan aromatik digunakan. Saya mau tanya Pak, aromatik yang mana yang Bapak maksud? Ini sharing ya, makanya saya tanya, yang alami atau buatan? Ya, yang alami atau buatan? Nah, dibius dari dia baru lahir, sudah bisa terbang, ditambah nih aromatiknya. Oke, aromatik yang bagaimana? Alami atau buatan? Oh, masa Pak Dede nggak ngerti? Karena kalau itu aroma, kalau saya tangkap sih, Anda membuat sebuah aroma khusus untuk membius. Hati-hati Pak, jadi bumerang. Oke, tahan dulu ya, bumerang. Dia cium nih, bau aromatik yang Anda buat terbang ke tempat lain. Bau kotoran walet. Ke sana kotoran walet, ke sini kotoran walet. Cari makan. Terus nasibnya burung ini gimana? Kenapa tidak dijelaskan? Kalau dia tidak berhasil mendapatkan makanan pertamanya dia saat belajar cari makan dan terbang, apa yang terjadi? Oh, maaf, karena kan sering dipanggil, ya master, ya kan? Oke. Aromatik mengembalikan 70%. Berarti kandang itu kan sudah banyak nih. Berarti kotoran walet itu lebih banyak. Karena 70% mau dipertahankan, ya. Berarti aroma kotoran walet yang ada di kandang itu sangat kuat. Apakah bisa dikalahkan dengan aromatik yang Anda buat misalnya? Oke. Ya kan saya tanya nih, kita sharing. 70%. Kalau 70% Pak, Bapak kan, ya mohon maaf ya, kan dikatakan sama asisten Bapak yang satu tuh yang anak muda, gempal-gempal juga, pakai topi juga tuh, pakai baju markas walet juga tuh. Iya master, 70%. Ya, oh gitu ya master. Oke, 70%. Kenapa Bapak tidak memberikan masukan kepada pemirsa yang menonton video Bapak di channel Bapak? Hukum alam di dunia ini. Nah, kalau hukum alam, saya mantan penjaga gua Pak. Ya, pelajari di gua bagaimana, di habitat buatan manusia juga bagaimana. Habitat buatan manusia, apa itu? Nah, coba Bapak bisa terangkan. 70% yang ada Pak ya. Ya selama ini saya melakukan eksperimen dan hasilnya bagaimana? Itu anakannya dihasilkan dari sebuah rumah walet itu dibagi 4 Pak. 25% mati di dalam, 25% mati di luar, 25% ikut nyangkut di rumah walet orang lain, 25% kembali. Ya. Poin ketiga, anakan yang dihasilkan dari rumah walet kita ikut rumah walet orang lain, punya orang lain juga ikut ke tempat kita. Jadi sekitar 25-50%. 70% hitungannya dari mana Pak? Nah, 25-50% itu pun kembali belum tentu bisa masuk ke dalam kandang walet. Menyangkut 70% tadi berarti sudah banyak burung yang ada. Sementara rotasi mereka pulang ke dalam, terjadi hiruk pikuk lalu lintas yang padat, mereka masuk. Ya bisa tahu kan, kalau burung pulang, kalau isi banyak, kan mempertahankan 70% nih, berarti sudah banyak burung kan? Banyak nih. Anak kan tidak kebagian pintu. Kalau manusia bilang tuh, nggak kebagian pintu ya, makanya tidur di luar. Ini contohnya ya bahasanya. Tidak kebagian pintu Pak. Oke, dia kebagian pintu, pulang. Saya mau tahu, anak kan waletnya bisa ngelihat nggak di dalam? Nah, itu pertanyaan keduanya Pak. Bisa ngelihat nggak? Bisa tahu nggak dia di mana? Oke? Aromatik. Ngikut aromatik itu. Nggak ada Pak sejarahnya Pak. Seperti sayembara saya beberapa tahun yang lalu yang dimenangkan dengan Owen Pandehen, ya, berhadiah 10 juta. Kandang walet itu identik dengan apa? Yang lebih jelas. Kandang tanpa sentuhan, tapi kandang ya. Kalau kandang sapi dibersihin apa segala macam, oke. Ini belum disentuh. Berarti identik dengan apa? Kotorannya Pak.
kotorannya lebih tajam. Parfum apapun kita pakai masih kalah, karena kita ada di lokasi padat kotoran. Nah, sekarang kotoran walet itu padat. Aromatik yang Bapak maksud ini apa? Yang alami atau buatan? Coba Bapak jawab. Kalau Bapak mengeluarkan aromatik buatan, hati-hati Pak, jadi bumerang. Nah, oke, kita ambil tadi bumerang. Kenapa? Pemula-pemula Pak, walaupun pemula pasti ngerti, dan juga para cendekiawan walet lainnya atau teknisi-teknisi lain juga pasti akan mengatakan, oh persiapan jual parfum. Bisa, mereka punya pemikiran seperti itu kan. Oh aromatik berarti, oh aromatiknya gimana? Ini aromatik yang kami siapkan hanya 9999 kurang 1. Contoh ya. Nah, beda dengan saya ya. Saya mengeluarkan parfum Desert 44 karena memang sudah ditunggu dengan petani walet Indonesia bimbingan saya. 427 yang sudah berhasil, di atas 3 kilo ke atas. Makanya ada grup Bangkitlah Indonesia. Oke. Ya. Jadi di sini Bapak mengatakan metode strukturisasi dan tarik yang tepat, ya. Metode, Pak, suara tarik itu bukan metode, Pak. Tolong Pak, coba Bapak lagi, ya. Tolong, itu bukan metode, tapi itu mutlak harus ada. Contoh sepeda motor harus pakai bensin. Nah, metode apa bensin? Kan kelengkapan, lebih bagus. Tinggal duitnya Pak, lebih bagus, pakai yang lebih tinggi. Oke, mungkin premium jadi Petralet. Oh, lebih bagus lagi pertama. Sama dengan suara tarik. Suara tarik itu hal yang mutlak Pak, bukan metode. Dari dulu memang sudah ada suara tarik. Nah, kalau Bapak bilang suara tarik yang tepat, semua orang mencari suara tarik itu yang tepat, ya apa yang tepat, sehingga burung yang dari luar dipanggil dengan suara panggil datang, terus mendengar suara tarik, ditarik sampai ke kamar inap. Itu bukan metode Pak. Kita sharing kan? Saya berbicara bukan menurut saya, bukan. Saya berbicara memang memang analisa saya. Karena saya melakukan eksperimen, Pak. Jadi saya berlari lantang ngomong karena eksperimen. Contoh, mau minum kopi hangat, minuman kopi hangat, itu baru betul. Bagaimana sih buat kopi? Ada kopi, ada air panas, ada gula. Betul, masih kurang. Tempatnya tuh cangkir, gelas. Kalau nggak ada, bagaimana mau dibuat diaduk? Nah, secara lengkap. Nah, metode aromatik ini yang dipertanyakan. Kalau Bapak menyiapkan sesuatu di belakang itu, oh ini Pak aromatiknya, ini kami punya. Berarti Bapak mau jualan parfum, menurut saya. Ya kan? Petani-petani juga bingung, aromatik yang bagaimana? Loh, kandang ini kan bau kotoran walet. Kalau berbicara kandang yang baru, berarti tidak berlaku dong metode Bapak, karena anakan tidak ada, kan kandang baru. Nah ini Pak, jadi statement-statement seperti inilah yang saya tuangkan di sayembara kemarin beberapa tahun yang lalu. Jangan sampai keluar. Oh Pak Denny, jangan merasa benar. Ya sekarang kita buktikan aja Pak, kita duduk bersama atau kita sharing, dipublikasikan atau langsung live. Nah jadi petani biar tahu. Ini semakin banyak loh Pak pemula, ya kan? 70% loh yang Bapak katakan. Sementara hukum alam tidak sampai. Hukum alam kita sama Pak dengan manusia, ya, walet dengan manusia sama, tidak beda jauh. Kekurangannya apa? Akhlak kita lebih tinggi. Saya merantau nih, mau pulang kampung. Kenapa? Ada daya tarik saya untuk pulang ke tempat lahir saya, sama dengan walet. Karena di tempat lahir saya nyaman. Begitu juga walet mau pulang ke rumahnya. Karena apa? Nyaman. Bukan karena aroma. Logika aja Pak. Itu. Jadi yang Bapak katakan salah. Kok Bapak menghakimi? Oh enggak, karena ini ya. Mencari gedung kita ke Ya, tolong dengar baik-baik. Dengar baik-baik Pak ya. Metode yang mampu yang Bapaknya anakan 70% wow, dengan metode 70%. strukturisasi suara tarik yang pas
dan metode aromatik. Dan ini belum ada yang bisa sanggah saya di seluruh konsultan seluruh Indonesia. Tunggu dulu Pak, ada Pak, saya Benny Walid William. Karena yang Anda katakan bukan menurut saya, tapi langsung yang Anda katakan, saya katakan itu salah. Kenyamanan Pak, bukan aromatik. Nyaman pulang. Kalau tidak nyaman, tidak pulang. Coba buktikan. Bapak tahu anakan itu 20 hari terbang. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau saya bisa. Nah, metode Anda membius. Bius. Kalau dibius berarti melumpuhkan, ya toh? Dibius supaya burung ini kecanduan. Ini mereka pasti berkomunikasi, ya. Semua makhluk hidup ada alat komunikasinya. Kita bicara walet, mimik, dan banyak kan yang tahu sudah. Di sana loh. Di sana tempat kok enak loh. Kenapa? Wah, aku dibius nih. Enak kalau di sini kita bisa play. Ayo, kita bisa play. Beneran nih? Iya, ayo. Gimana? Nah itu Pak, bius itu. Dibius dari kecil. Tetap Pak, aroma apapun yang dipakai di dalam tetap baunya bau kotoran walet. Karena kita berbicara mengembalikan 70% anakan. Berarti kandang yang dibicarakan adalah kandang yang sudah berisi. Tidak ada yang menyanggah Anda. Wadah saya Pak. Karena tidak betul yang Anda katakan. Nah, menurut saya, enggak. Memang langsung saya, bukan menurut. Kalau menurut saya berarti saya masih ragu-ragu. Kalau saya tidak ragu. Itu. Nah, jadi mohon maaf Pak ya, jangan merasa Bapak benar duluan, terus nggak ada yang nyanggah. Banyak Pak sebenarnya yang mau nyanggah, tapi nggak pede mungkin ya, atau malas deh gini. Nah, kalau pemula dengar statement Bapak, nonton video Bapak, mereka mencari, Pak aromatik yang mana? Nah, yang ditanyakan itu Pak, aromatik. Dari kedua metode ini aromatik. Kalau suara tarik itu bukan metode Pak, itu sebuah keharusan atau sebuah cara yang mutlak harus dipakai. Bukan metode Pak, tuh gimana sih? Ya mohon maaf Pak ya, kita sharing ya. Itu, sharing. Oke. Ini siapa nih yang sebelahnya Bapak nih agak muda-muda tuh? Iya Master, bagaimana Master? Oke, Bapak dikatakan Master. Kalau memang Bapak seorang Master, oke, saya cuma tanya satu pertanyaan. Andai kata Bapak masuk, tiba-tiba ada beberapa burung kaget, anakan yang sudah lincah terbang 4, 5, 6, atau 7, 8, atau 10 ekor. Terserah jumlahnya berapa. Antara 4, 5, atau dari 1 sampai 10. Terserah berapa. Terbang. Mereka kuat sudah terbang nih di dalam. Terus tiba-tiba cek lengket di dinding. Terus tiba-tiba ada yang jatuh di lantai. Ada yang masih bertahan di dinding. Tindakan apa yang Bapak lakukan? Tindakan apa yang Bapak lakukan? Maaf, ini karena Bapak sudah menyatakan tidak ada. Jadi Bapak merasa paling benar nih di Indonesia. Jadi saya mau tanya itu, apa yang Bapak lakukan? Nah itu metode aromatik dan metode suara tarik yang pas. Metode itu Pak seperti saya buat gel water, cockpit, pom, TDL, tardatur, swarsi, busuri. Itu baru metode Pak. Tapi kalau sebuah kemutlakan itu bukan metode. Itu ya memang harus ada. Kalau nggak ada ya burung nggak mau masuk ke dalam. Cuma dipanggil aja, sini. Di dalam ada apa? Ini suara inap nih. Ya udah pergi lagi. Nah makanya mutlak ada suara tarik. Sini lihat sini. Ini tugas suara panggil nih. Sini lo. Coba lihat sini dulu. Ada apa sih? Ini perumpamaan bahasa ya. Setelah mendengar suara panggil, suara tarik didengarkan. Sini, coba lihat nih di dalam, nyaman loh. Nah, itu suara tarik. Nah, sementara Bapak menggunakan dari LMB suara tarik sampai ke ruang inap, ya. Tarik inap yang Bapak katakan, tarik inap dari LMB ke tarik inap, ya. Kalau saya tidak pakai Pak, tarik di LMB, enggak.
Saya pakai langsung void, lar, dan buntutan. Nah itu. Jadi gini Pak, bukan menurut saya lagi, dan memang saya tegaskan memang aromatik tidak benar, ya, tidak benar. Kecuali ada persiapan. Apa yang dimaksud dengan persiapan? Nah, oke ya. Untuk Bapak ya, yang ini pakai topi ini yang bicara nih ya. Ini Bapak nih. Metode aromatik. Dan ini belum ada yang bisa sampai saya di seluruh konsultan seluruh Indonesia. Salah Pak ya, saya menyanggah. Karena apa? Saya berbicara atas nama pemula-pemula yang mencari referensi tentang usaha budidaya walet di YouTube, Facebook. Jangan sampai saya salah kaprah. Nah, jadi gini Pak, kalau memang Bapak merasa saya salah juga, apa yang saya sampaikan, kita duduk manis, ngopi bareng, sharing. Kita keluarkan semua yang Bapak maksud dengan yang saya maksud, yang saya tanyakan. Satu pertanyaan tadi Pak ya, mungkin Bapak bisa jawab, kan? Atau Bapak mau pertanyaan dengan saya, silahkan, ya. Tapi saya tidak akan jawab metode, ya. Jangan tanya metode saya, tapi tentang budidaya walet. Contohnya burung kalau sudah terbang tapi tidak keluar, masih di dalam aja nih. Sementara kita masuk, mereka terbang-terbang nih, nyangkut. Terus ada yang di lantai, nggak bisa apa-apa, belum bisa mengenal dunia luar. Tindakan apa yang Bapak lakukan? Karena di sini anak muda yang samping Bapak ini, mungkin asisten Bapak atau anggota Bapak mengatakan, iya master, berarti Anda master kan? Nah itu. Dan 20 hari, kenapa tidak hitungan-hitungan beberapa hari lainnya tidak Bapak sampaikan? Gitu. Dan hukum alam kenapa tidak Bapak sampaikan juga? Atau Bapak nggak tahu? Nggak tahu juga saya. Mungkin Bapak nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya, atau nggak mau ngomong, nggak tahu juga saya. 70% rekor. Jangan salah Pak, kalau nanti banyak petani Indonesia yang mau nambah kapasitas, nambah kapasitas saya juga nemukan. Nambah kapasitas dibagi berarti ada 4. Nggak bisa dijelaskan di sini karena apa? Nanti jadi bahan untuk, ya banyak kan Pak anak-anak muda sekarang kan. Bapak kan anak muda nih, sama dengan saya nih. Nah, jadi untuk ini ya, Markas Walet, kita sharing. Karena ada pernyataan tidak ada yang menyanggah saya di Indonesia ini, saya timbul untuk menyanggah Anda dan menjelaskan yang Anda katakan itu tidak tepat. Ayo, kalian mau buktikan, saya aja datang ke tempat Bapak. Langsung live aja nggak apa-apa. Kalau cuma seri silaturahmi, tidak ada live atau di shooting untuk dipublikasikan, saya tidak mau. Jadi biar pemula Indonesia tahu. Nah, pemain yang masih ya sedang-sedang tahu. Dan bahkan para waleters yang sudah pemain tahu juga. Ini benar atau tidak statement Bapak? Aromatik. Nah itu ya. Oke, itu aja dulu. Jadi ini session sharing Pak ya. Pokoknya nggak tahu nih Bapak siapa ini. Di videonya yang ternyata ini yang disembunyikan konsultan selama ini untuk menginapkan burung. Sementara yang dibahas aromatik dan kayak sebuah apa ya? Ya itu aja lah Pak. Mungkin Bapak bisa ada pertanyaan juga buat saya, tapi jangan tanya metode saya. Saya tidak mau mengeluarkan metode saya. Saya cari setengah mati, hanya petani yang berhak tahu. Petani yang saya tangani. Nah, kalau Bapak tanya metode berarti Bapak belajar sama saya kan. Oke Pak, salam sehat, salam sukses. Maju terus. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau burung lepas dari sarangnya saat Anda masuk kamar inap, 1 ekor atau 10 sampai 10 ekor, ada yang nyangkut, ada yang jatuh di lantai, tindakan apa yang Anda lakukan? Salam Katulistiwa, selamat Indonesia dari Kalimantan Barat. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Dan mohon maaf, ini saya angkat dulu sebelum euforia saya lanjutkan dari beberapa tempat sebelumnya. Oke? Sin puah, Tuhan berkati.